Jalangkung, posisimu di mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang jelangkung. Jelangkung atau jailangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supranatural. Permainan ini bersifat supranatural, umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entitas supranatural. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus atau entitas supranatural yang dipanggil dalam permainan jailangkung adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani memakai pakaian dan bergagang batang kayu. Asal penggunaan istilah jailangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa poyang dan moyang, mirip istilah nenek moyang, yaitu Cai Lan Gong atau dewa keranjang, dan Cai Lan Se yang dipercayai sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Cai Lan Gong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Cai Lan Gong, dewa poyang dan moyang dipanggil agar masuk ke dalam sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia. Dikalungi kunci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju setelah ditanyakan siap tidaknya untuk ditanyai. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Ritual Cai Lan Gong sendiri telah punah di Tiongkok. Namun, diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jailangkung dan masih hidup karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan Cai Lan Gong, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam jailangkung adalah
gayung penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Zaman dahulu, gayung tersebut dari tempurung kelapa yang digagangi kayu, sehingga dalam perkembangannya, permainan jailangkung di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani pakaian. Ini tetap sebagai permainan anak. Boneka ini akan dipegang oleh dua anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan ditulis pada sehelai kertas, batu bertulis, atau kapur. Ritual ini dalam perkembangannya di Indonesia mulai digunakan untuk hal-hal selain permainan belaka, seperti untuk mencari informasi tentang diagnosa penyakit dan pengobatannya oleh praktisi kesehatan non-konvensional. Oleh orang Jawa, permainan jailangkung dikenal dengan sebutan Nini Towong atau Nini Towok. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Untuk tujuan tersebut, ritual ini dilakukan bukan oleh anak-anak kecil, melainkan orang yang sudah dewasa. Versi Jawanya juga dapat dimainkan dengan menggunakan peralatan tulis jangka. Versi permainan yang berkembang di daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orangan sawah untuk memanggil makhluk halus. Ritual serupa yang dikenal orang Minangkabau disebut Lukah Gilo. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampek Balaijuran, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah dan 1-4 orang pemain yang bertugas memegang lukah tersebut. Lukah adalah alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam. Bentuknya menyerupai vas bunga. Keranjang lukah ini digunakan untuk pertunjukan Lukah Gilo dengan mendandaninya menyerupai orang-orangan seperti halnya dalam permainan Cailanggong. Tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu dan kepalanya dibuat dari labu atau tempurung kelapa. Lukah itu juga dirias dengan kain, baju, selendang, korset, dan wajahnya dirias layaknya perempuan. Lukah tersebut kemudian dibisiki mantra oleh pawangnya hingga menjadi gila. Karena bergerak kian kemari, gerakan itu akan semakin menjadi-jadi setiap kali pawang memegang mantra. Yang menjadi tontonan dalam pertunjukan ini adalah para pemain yang memegang lukah itu. Mereka akan terbawa kian kemari seiring semakin menggilanya lukah. Penonton pun akan menyeraki pemain agar suasana semakin ramai.
Gerakan luka tersebut baru akan berhenti apabila pawang berhenti memantrainya atau ada seseorang yang memasang ijok, yaitu bagian dari ekor luka. Pertunjukan luka gilo biasanya dipertunjukkan pada acara perkawinan atau acara-acara khusus untuk yang diadakan masyarakat Minangkabau. Waktu pertunjukannya umumnya dilakukan pada malam hari yang diyakini lebih mudah untuk memanggil makhluk halus. Cara memainkannya, biasanya permainan jailangkung ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Seperti permainan cailan gong pendahulunya, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan. Dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam, seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggal dan penyebab meninggal, bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang dan nomor keberuntungan dalam perjudian. Dalam perkembangannya, permainan ini menjadi cukup sederhana, dapat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka, dengan gambar lingkaran lengkap, dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas, dan dengan diiringi suatu mantra sederhana. Permainan ini juga memiliki berbagai macam versi bahasa. Kata-kata tersebut diucapkan berkali-kali, dan setelah makhluk halus diyakini sudah masuk ke dalam boneka, maka pemain dapat bertanya apapun yang mereka mau. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka tersebut. Karena sifatnya yang berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan jailangkung yang awalnya sekedar permainan kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkan permainan ini. Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka. Makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.